Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah Matematika Ekonomi atau mata kuliah Matematika Bisnis. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Namun sebelum ke itu akan dijelaskan dulu tentang pendahuluan dari fungsi permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar. Di sini seperti yang kita ketahui, dua di antara pelaku ekonomi itu yaitu adalah produsen dan konsumen ya. Nah, di sini untuk produsen itu selaku penyedia barang dan untuk konsumen itu sebagai pemakai atau konsumsi barang ya. Nah, ketika untuk memenuhi kebutuhannya itu konsumen meminta dalam arti membeli kepada produsen sejumlah barang gitu ya yang ingin dikonsumsi, dan produsen selaku penyedia barang dan produk itu menawarkan juga. Nah, di sini ada fungsi timbal balik antara produsen dengan konsumen. Dari uraian tadi, konsumen itu meminta atau permintaan. Nah, berarti hubungan antara barang dan harga yang berasal dari konsumen ke produsen itu yang menjadi fungsi permintaan, sementara untuk jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tertentu itu dari produsen ke konsumen. Ini melahirkan fungsi penawaran. Nah, jadi seperti itu secara umum ya. Nah, pertama akan kita bahas tentang fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan di sini? Nah, secara ekonomi di sini fungsi permintaan didefinisikan sebagai hubungan antara variabel harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, di sini ada kata diminta seperti yang dijelaskan pada uraian sebelumnya, itu berasal dari konsumen ke produsen. Kemudian di sini ada hubungan berlawanan antara harga dan jumlah barang atau jasa. Ini berdasarkan dari real data di lapangan. Artinya apa? Ketika harga barang naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta itu menurun. Dan kebalikan atau berlawanan, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu naik. Nah, ini berdasarkan teori ekonomi. Tentunya teori-teori ini berdasarkan penelitian atau pengamatan langsung di lapangan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara matematis, pertama itu bentuk umum. Nah, bentuk umum fungsi permintaan ini berdasarkan dari data-data yang ada. Nah, secara umum bentuk fungsi permintaan itu seperti ini. Nah, di sini ada indeks supaya nanti ketika ada soal tidak disebutkan, maka kita harus tahu mana fungsi permintaan, mana fungsi penawaran. Nah, di sini ada indeks D, itu menyatakan ya demand ya dari kata permintaan gitu. Nah, di sini Q sama dengan A ditambah B kali PD. Nah, di sini A-nya itu bilangan real, AB-nya itu bilangan real di sini. Kemudian di sini kurva mempunyai kemiringan negatif. Nah, di sini kemiringan negatif ini nanti kita akan kaitkan dengan teori ekonomi yang sebelumnya, teori ekonomi tentang fungsi permintaan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, yang pertama itu tentang kemiringan negatif dulu. Nah, di sini kemiringan negatif saya ambil suatu contoh ya, di sini fungsi permintaan.
di sini kalau seandainya rekan-rekan lihat, di sini ada P sama dengan 15 min Q. Mungkin timbul pertanyaan ya. Nah, seperti yang sudah kemarin dipelajari, untuk indeks kemiringan itu adalah koefisien dari variabel. Kalau seandainya bentuknya seperti ini, sama dengan P sama dengan 15 min Q. Nah, di sini berarti M kemiringannya itu adalah negatif 1. Nah, pasti untuk semua fungsi permintaan itu kemiringannya negatif 1. Pak, ini di sini kok Q sama dengan, tidak dalam bentuk P sama dengan. Nah, untuk merubah ini bisa dirubah P sama dengan Q min A per B. Nah, ini per 1B. Nah, untuk masalah P sama dengan atau Q sama dengan itu tradisinya seperti pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa untuk sumbu X yang horizontal itu dipadankan dengan Q, menyatakan jumlah barang. Sementara untuk sumbu Y itu dipadankan dengan P, yaitu price, harga barang. Sehingga kalau seandainya bentuknya seperti ini, jika dipadankan dengan sumbu X, Y, koordinat kartesius, maka itu sama dengan Y 15 min X. Sehingga di sini M-nya itu sama dengan negatif 1. Oke. Nah, di sini kita lihat dari grafik ini kita lihat dan kita cocokkan sesuai dengan teori ekonomi tentang fungsi permintaan, sesuai dengan tinjauan ekonomi dari sisi ekonominya, dari teori ekonominya ya. Nah, seperti apa kita lihat di sini. Nah, kalau seandainya saya punya di sini Q, misalkan saya punya Q-nya sama dengan 5, maka P sama dengan 15 min 5. 15 min 5 sama dengan 10. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, di sini nih, Bapak sebut ini Q1, ini P1. Berarti Q1 di sini 5 dan P1 di sini 10. Kemudian seandainya Q-nya saya buat naik nilainya menjadi 5 unit atau 5 satuan, maka price yang ditimbulkan atau harga yang terjadi itu seandainya ini 10, maka harga yang terjadi itu 15 negatif dikurangi 10 itu sama dengan 5. Maka P2 jadi Q2 berarti di sini. Q2 di sini 10, maka di sini P2 itu sama dengan 5. Nah, perhatikan dari grafik ini, awalnya Q1 5, kemudian Q2 itu 10. Artinya untuk Q itu nilainya dari kondisi 1 ke 2 itu naik. Sementara untuk nilai P dari kondisi 1 ke 2 itu sebaliknya, yaitu menurun. Nah, hal ini sesuai dengan teori ekonomi teori secara ekonomi bahwa hubungan berlawanan antara harga dan jumlah barang pada fungsi permintaan. Hal yang sama ketika kalau Q-nya turun, maka di sini nilai harga atau price itu akan naik. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Kemudian, nah sekarang yang berikutnya yaitu fungsi penawaran. Secara teori ekonomi itu didefinisikan sebagai fungsi yang menghubungkan variabel antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Berarti di sini untuk fungsi penawaran itu berasal dari produsen ke konsumen. Nah, seperti itu. Nah, di sini hubungannya searah. Artinya antara harga dengan jumlah barang itu sama. Jadi kalau seandainya harga barang itu naik, maka jumlah barang itu juga naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang itu juga akan turun. Nah, perhatikan di sini
kalau tinjauan secara matematis seperti apa? Nah, sama prinsipnya seperti fungsi permintaan. Di sini dibuat QS sama dengan A ditambah B kali PS. Nah, S di sini dari kata supply, dari kata permintaan ya. Nah, di sini QS sama dengan A ditambah B. Untuk A dan B itu bilangan real, tapi khusus untuk B-nya itu adalah positif. Di sini B-nya positif atau B lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena seperti yang kemarin sudah dijelaskan, untuk menentukan kemiringan suatu garis, lihat koefisien dari variabel. Nah, timbul pertanyaan lagi. Perhatikan di sini contoh. Nah, Pak, ini contohnya P sama dengan lagi-lagi ini seperti fungsi permintaan bisa kita rubah. Nah, dari contoh ini kira-kira gradiennya berapa? Ini M sama dengan 0,5. 0,5 positif. Nah, kita lihat tadi secara teori ekonomi, secara ekonomi itu fungsinya itu searah untuk searah. Jadi kalau ini naik turun, maka jumlah banyaknya barang juga turun. Jika harga naik, maka jumlah barang juga naik. Nah, kita lihat secara grafik seperti ini. Nih, grafiknya seperti ini dari kiri ke atas. Nah, khusus untuk nanti di dalam aplikasi ekonominya, biasanya yang digunakan itu kuadran 1 hanya di sini. Jadi, ketika grafik di sini beberapa referensi menuliskan ini putus-putus. Kenapa? Karena ini tidak dipakai. Loh, kenapa tidak dipakai? Karena tidak mungkin jumlah barang itu negatif. Nah, jadi pada kenyataannya yang dipakai itu adalah Q-nya positif dan P-nya positif. Artinya di kuadran 1 di sini yang dipakai grafiknya gitu ya. Nah, di sini kita lihat hubungannya. Andaikan Q1 itu seperti biasa, andaikan Q1-nya itu 10. Nih, 10. Kita lihat di sini. Berarti P sama dengan 3 ditambah 0,5 kali 10 sama dengan 15. Ini P1 misalkan, berarti dari sini di sini Q1 ini 10, maka ini P1. Kemudian kalau seandainya Q-nya saya buat jadi turun, misalkan Q2-nya itu jadi 4. Nah, berarti dari sini P2 sama dengan berapa? 3 ditambah 0,5 kali 4. Berarti jadi sama dengan berapa? 5. Oh, berarti ketika Q-nya turun, berarti misalkan 2 di sini Q2, maka P2-nya juga menurun. Berapa P2-nya? Itu adalah 5. Nah, dari Q1 ke Q2, dari P1 ke P2. Jadi kalau Q1 kurang dari Q2, maka P1 juga kurang dari P2. Ini untuk hukum penawaran. Nah, hal yang sama untuk permintaan tadi kalau untuk permintaan berlainan. Jadi kalau Q1 kurang dari Q2, maka dari sini P1 lebih besar daripada P2. Seperti itu ya. Nah, jadi hukum permintaan dan penawaran juga seperti itu penjelasannya. Kemudian kalau seandainya kita simulasikan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran, misal nih ketika Anda ke Palasari mau beli buku nih di sini. Misalkan ini untuk harga, ini untuk price. Seperti kita ketahui secara umum untuk fungsi permintaan itu seperti ini. Bapak sebut PD gitu ya dari fungsi permintaan. Nah, kemudian untuk fungsi penawaran itu Bapak sebut misalkan PS. Nah, perhatikan di sini. Biasanya ketika transaksi Anda itu yang jadi indikator umumnya itu biasanya dari masalah harga. Karena untuk jumlah barang biasanya ditentukan. Cuman untuk beberapa pasar itu harga itu masih bisa dinego. Contoh tadi kita ke Palasari. Misalkan Anda ingin membeli sebuah buku ke Palasari. Nah, misalkan Anda udah ditentukan nih jumlah bukunya, misalkan Anda ingin membeli 1 buku. Nah, ketika Anda datang ke Palasari, misalkan Anda si emangnya itu, pedagangnya itu menawarkan buku dengan harga 50.000. Nih, misalkan di sini kita abaikan jumlah barang ya.
Misalkan di sini 50.000, di sini 50.000. Buku misalkan di sini 50.000. Nah, perhatikan di sini, ini harga buku Anda di sini 50.000. Kemudian Anda start nawar ke si emangnya itu misalkan di sini. Nih, ini Anda nawarnya di sini nih. Misalkan Anda nawar di 20.000. Nah, kata pedagangnya itu ya kalau 20 nggak belum bisa masuk ke harga dasar buku itu, turunlah misalkan sedikit, turunnya berapa, misalkan di sini turun 40. Anda tetap nggak, masih mahal menurut Anda harga 40 itu, ya udah naik jadi 30 lah. Nah, 30 nih. Nah, dari sini mungkin pedagang berpikir, wah ini keuntungannya masih ada juga sih, tapi belum nyampe kalau sampai 30 gitu harga pokoknya, misalkan kata pedagang. Ya udahlah, kata pedagang itu, ya udah ini 35 aja. Nah, 35. Nah, Anda naik juga. Nah, misalkan aduh ini 30 tetap nggak akan dikasih karena butuh juga Anda buku. Ya udahlah, deal 35. Nah, berarti yang dipakai itu harga barang yang diminta itu ekivalen atau sama dengan harga barang yang ditawarkan. Dalam hal ini yang diminta oleh konsumen, misalkan Anda tadi meskipun tidak minta tapi 35 itu harga yang menurut Anda masih masuk akal, artinya Anda ya cocok. Nah, pedagang juga sama, menawarkan 35 dan dipandang itu masih dapat keuntungan. Ya, seperti itu. Ini dari produsen seperti itu. Atau bisa juga indikator titik temunya antara pedagang dengan penjual, dalam hal ini produsen dengan konsumen, itu patokannya jumlah barang. Makanya, nah, titik pertemuan tadi itu disebut dengan titik keseimbangan pasar. Itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, fungsi permintaan di sini sudah disebutkan, berarti di sini D ya, di sini D. Sedangkan untuk fungsi penawaran berarti ini S, ini S. Gambarlah kedua fungsi tersebut dalam suatu koordinat kartesius. Nah, dalam hal ini untuk membuat suatu grafik atau kurva dari model, nah perhatikan Anda harus menguasai cara penggambarannya. Di sini ada P sama dengan 15 min Q. Nah, biasanya paling gampang itu dibuat tabel seperti ini. Nah, ketika Q-nya 0, tutup sama Anda Q. Berarti 15 min Q sama dengan 0. Maka Q sama dengan 15. Atau kebalikan, Q-nya 0, maka P-nya 15. Sehingga ini fungsi permintaan, berarti kurang lebih bisa kita gambarkan seperti ini. 15 ke 15. Nah, ini 15, ini 15. Artinya di sini kita punya 0,15, dari sini kita punya 15,0. Nah, berarti dari sini ini fungsi permintaan. Kemudian di sini fungsi penawaran dengan cara yang sama, 2P min 3 sama dengan Q. Nah, dengan cara yang sama, andaikan P-nya 0. Nih, saya penulisannya beda aja tapi maknanya sama. Andaikan P-nya 0 berarti di sini hilang. Maka Q sama dengan negatif 3. Atau kebalikan, andaikan Q-nya 0 berarti dari sini 0, maka P sama dengan berapa? 3/2. Oke. Nah, di sini P-nya berapa? 3/2. Kita buat titiknya, berarti di sini titiknya itu di sini salah ya. Maaf, di sini harusnya 15,0 karena kesepakatan tradisi itu Q dulu yang disebut 0,15 di sini. Nah, kemudian di sini ini 0,15, kemudian di sini min 3,0, yang ini 0,3/2. Nah, berarti dari sini kurang lebih sketsanya seperti ini. Inilah PS. Oke, berarti jawaban nomor 1, jawaban yang A kita sudah. Kemudian di sini tentukan jumlah barang dan harga dalam keadaan keseimbangan pasar. Nah, di sini
Tadi untuk menjawab keseimbangan pasar itu ada dua, bisa PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, seperti itu. Nah, di sini apakah salah satunya boleh dimisalkan? Boleh, di sini jadi P sama dengan dua-duanya, berarti 2P dari sini sama dengan 2P, yang ini 2P sama dengan Q ditambah 3. Nah, berarti dari sini Q ditambah 3. Oke. Nah, kemudian dari sini PD sama dengan PS. Nah, ini bisa kita katakan PS. Nah, berarti kalau seandainya 2P, nih 2PS min 3 sama dengan QS. Berarti dari sini 2PS sama dengan 3 ditambah QS. Nah, dari sini 3 ditambah QS. Berarti dari sini PS-nya jadi berapa? Setengah dalam kurung 3 ditambah QS. Oke, nah PD itu tadi berapa? Berarti PD sama dengan 15 min Q. Nah, dari sini dan ini berarti kita bisa tulis setengah dari 3 ditambah QS di sini. Berarti ini dengan ini setengah ditambah 3 tambah QS, 3 ditambah QS sama dengan 15 min Q. Oke. Nah, dengan cara eliminasi substitusi berarti kan di sini semuanya sudah dalam bentuk variabel Q tuh. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini, Pak, ini ada setengah. Coba biar lebih sederhana kita kali 2. Jadi Q karena sudah sama, berarti Q sama dengan ini 30. Kalau dikali 2 ini dikali 2 min 2Q. Oke. Berarti ke sini 3, ke sini 27, berarti 27 dibagi 3 maka Q sama dengan itu 9. Kemudian dari sini Q sama dengan 9. Nah, coba substitusi ke salah satu. 15 dikurangi 9, 6. Berarti P sama dengan 6. Nah, berarti dari sini P sama dengan 6. Oke. Nah, berarti dari sini titiknya berapa? 9,6. Artinya apa? Untuk diperoleh titik kesepakatannya banyaknya barang yang diminta itu adalah 9 unit pada harga Rp6, seperti itu ya. Nah, tentukan jumlah barang dan harga dalam keadaan keseimbangan pasar. Biasanya ini ditulis dengan titik E, yaitu equilibrium, jadi titik keseimbangan. Biasanya E-nya berarti di sini 9,6. Berarti dari sini 9,6. Oke, kemudian di sini perhatikan yang C, tentukan koordinat titik keseimbangan tersebut. Berarti ini yang jawaban untuk C. Tentukan berapa jumlah barang dan harga. Berarti jumlah barangnya 9 unit dan harganya adalah Rp6. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.